Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ronald Seblanto Adelang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dua perangkat Android dan iOS dalam bentuk media penyimpanannya, harganya, sistem operasi Android maupun iOS, dan media perangkatnya, pengiriman, media penyimpanan dan sebagainya. Nah, di sini seharusnya saya menggunakan menganalisis sesuai dengan perangkat, namun di sini saya tidak mempunyai satu perangkat yaitu iOS dan saya mempunyai perangkat Android. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, dan di sini saya sudah meringkas sebuah kisi-kisi dari perangkat Android dan iOS melalui di sini teman-teman. Jadi saya menganalisa sistem operasi Android dan iOS. Nah, di sini terdapat sistem Android. Awal mula sistem Android itu sistem operasi yang berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Nah, di sini awal mulanya sistem Android teman-teman. Ini untuk Android. Jadi kita akan bahas terlebih dahulu sistem Android. Nah, di sini Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. Nah, di sini dengan didukung finansial dari Google yang kemudian membeli pada tahun 2005 yang kemarin teman-teman. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007. Nah, yang tahun kemarin teman-teman, bersamaan dengan didirikan Open Headset Alliance. Nah, di sini saya akan menjelaskan segi keamanan, fitur bawaan. Nah, di sini harga, development aplikasi, dan ada juga share data, media penyimpanan, dan aksesoris. Nah, sebentar teman-teman, kita akan membahaskan yang ini. Saya akan membahaskan terlebih dahulu yang sistem Android. Oke teman-teman, jadi di sini saya mulai dari segi keamanan perangkat untuk Android. Dan di sini perangkat Android teman-teman ada dengan keamanan yang sudah terintegrasi. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tahu ya. Pertama, fungsi keamanan dijalankan yaitu Trusted Execution Environment, yaitu yang ini untuk memastikan sistem operasi tetap aman. Seperti teman-teman HP atau gadget yang kita gunakan itu berapa banyak aplikasi yang kita pakai. Dengan sistem ini dia akan menjaga untuk aplikasi tidak terpisah dan data-data tetap bersih. Seperti itu. Nah, di sini terdapat layanan Google. Nah, di sini pasti teman-teman sudah tahu ya. Lindungi data perusahaan dan privasi karyawan. Nah, di sini melindungi data-data pabrik atau bisa juga data-data pribadi Anda seperti email, nomor handphone, dan lain sebagainya. Nah, di sini fitur bawaan, dari saya mengambil sedikit saja tentang fiturnya, yaitu dukungan Unicode 9 dan emoji baru. Nah, di sini sistem Android membuat fitur baru, yaitu kejutan kecil pertama di Google sistem operasi pada tahun 2016 untuk Android. Nah, di sini Android membuat emoji atau gambar-gambar lucu seperti gambar-gambar bawaan secara default dan gambarnya halus seperti teman-teman. Nah, di sini terdapat Google Assistant. Nah, di sini pasti teman-teman sudah tahu ya, Google Assistant. Nah, di sini fitur Android dan selanjutnya yang mendapat update di Google sistem Google Assistant, fitur yang mirip dengan Google Now. Nah, di sini teman-teman, di sini ini sistem operasi yang pertama atau yang akan muncul teman-teman. Jadi Google Assistant ini sudah pasti ya teman-teman tahu. Di sini instan aplikasi. Nah, di sini instan aplikasi terdapat. Jika kita menggunakan banyak aplikasi, nah di sini dia akan menganalisa atau mencari, seperti contohnya kita mencari sebuah aplikasi. Nah, di dalam aplikasi mungkin ada yang berkaitan dengan aplikasi tersebut yang kita akan cari. Nah, di sini teman-teman, misalnya kita sedang mencari atau membaca
edit foto Android atau yang lain sebagainya, ketika mau diarahkan di Google Play Store, bukannya ke aplikasi tersebut, justru beberapa aplikasi yang mirip. Nah di sini teman-teman, seperti itu. Nah di sini tujuan aplikasi yang kita cari bahkan banyak yang mirip seperti itu. Nah di sini teman-teman, harga dari sistem operasi Android pasti teman-teman sudah tahu ya. Nah di sini harganya lumayan murah dari iOS sendiri. Nah di sini harga iOS Android ini lumayan murah karena zaman-zaman sekarang bocil-bocil atau anak-anak remaja sudah sangat banyak yang memakai untuk Android teman-teman. Nah di sini ada lagi development aplikasi. Nah di sini terdapat development aplikasi dengan Android Studio. Nah di sini, nah ini pembuatan dari developmentnya. Nah di sini terdapat editor kode fitur developer intelligent yang andal. Android Studio menawarkan banyak fitur yang meningkatkan produktivitas Anda atau kita semua dalam membuat aplikasi Android, seperti sistem build berbasis Gradle yang fleksibel, emulator yang cepat dan kaya fitur. Dari sini teman-teman, lingkungan terpadu tempat Anda mengembangkan aplikasi untuk semua perangkat Android. Nah di sini bisa menyamakan semua, mengembangkan aplikasi untuk semua perangkat Android. Nah di sini diterapkan perubahan pada aplikasi atau sistem operasi. Nah di sini terdapat template code dan integrasi gitu untuk membantu kita membuat fitur aplikasi umum dan mengimpor kode sampel seperti kode-kode yang ditangkap macam di WA atau di data-data yang lainnya seperti itu. Nah di sini terdapat struktur proyek. Nah di sini teman-teman, struktur proyek. Setiap proyek di Android Studio berisi satu atau beberapa modul dengan file kode sumber dan file results. Nah di sini modul aplikasi Android, modul library, modul Google App Engine. Nah di sini banyak. Nah ini aplikasi-aplikasi yang sudah dari publik membuatkannya. Nah di sini teman-teman ada antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna dari development aplikasi. Ini ada antarmuka penggunaan. Jendela utama Android Studio terdiri dari beberapa area logis yang diidentifikasi. Nah di sini terdapat toolbar teman-teman, memungkinkan kita bisa melakukan berbagai tindakan menjalankan aplikasi atau meluncurkan alat Android seperti memainkan game atau hal-hal lain yang akan kita buat. Nah di sini teman-teman, menu navigasi membantu menjelajahi atau menstruktur atau membuka file untuk diedit. Nah, di sini teman-teman, menu ini memberikan tampilan struktur yang lebih bagus yang terlihat di jendela project. Jendela editor adalah tempat Anda atau kita membuat dan memodifikasi kode bergantung pada jenis file yang ada. Nah di sini teman-teman, misalnya saat menampilkan file data laptop, editor akan menampilkan layout editor. Nah di sini teman-teman ada panel jendela, fitur berada di sisi luar jendela ID atau ide. Jendela fitur memberi akses pengelolaan project, penelusuran, kontrol versi dan lainnya. Kita memperluaskan atau mencutkan atau memperbesar atau kecilkan layar. Status bar menampilkan status project yang kita akan membuat atau buka sementara ini ya teman-teman. Nah di sini terdapat, nah di sini share data pada Android, yaitu mengirimkan data menggunakan Bluetooth atau USB drive. Nah di sini sangat simpel untuk Android teman-teman. Di sini menggunakan Bluetooth atau USB drive. Nah di sini teman-teman, media penyimpanan untuk Android ya. Jadi pada Android ini total media penyimpanannya itu ROM-nya itu sekitar 32 hingga 64 GB untuk memori dalamnya teman-teman. Jadi
memori dalam itu sekitar 32 hingga 64 GB. Nah, di sini RAM-nya itu berkisar dari 4 hingga 12 GB ke atas, teman-teman. Jadi masih banyak yang versi-versi lain dan media penyimpanannya yang sangat besar. Nah, di sini teman-teman terdapat aksesoris yaitu armband handphone keeper atau tongsis. Nah, di sini teman-teman saya mengambil 3 saja kesimpulan. Mungkin masih banyak lagi aksesoris lainnya pada Android. Nah, di sini pasti tongsis pasti teman-teman sudah tahu ya. Alat untuk memotret dengan teman atau teman-teman kantor, teman kerja, seperti itu teman-teman. Nah, di sini earphone keeper yang bisa membuat earphone kita tetap tersimpan rapi. Nah, di sini teman-teman, atau keeper yang bisa gantung atau bisa dibawa ke mana-mana. Nah, di sini ada airband handphone. Posisi handphone diletakkan di bagian lengan atau saat kita olahraga. Jadi handphone itu berada di samping kita atau di lengan kita. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang sistem operasi iOS atau Apple. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini Apple merancang platform iOS dengan mengutamakan keamanan. Nah, di sini Apple ini mengutamakan keamanan. Jadi bersandar pada pengalaman puluhan tahun untuk membuat arsitektur baru. Contohnya, setiap perangkat iOS mengumumkan perangkat lunak, perangkat keras, layanan yang dirancang. Jadi di sini perangkat iOS ini berhubungan dengan data atau data pabriknya, data pegawai, atau data-data pada pengguna pada handphone ini, pada operasi iOS, maupun itu perangkat jaringan, layanan internet seperti ini, dan dengan layanan internet utama seperti ini teman-teman. Nah, ini dokumen ini juga membantu organisasi menggabungkan fitur teknologi keamanan platform iOS dengan kebijakan prosedur mereka. Nah, di sini mereka membuat kebijakan dengan kenyamanan mereka sendiri teman-teman. Nah, di sini segi keamanan perangkat iOS yaitu keamanan sistem perangkat lunak dan perangkat keras terpadu, antara lain platform bagi iPhone, iPad, dan iPod Touch. Nah, di sini segi keamanan perangkat terdapat dari enkripsi dan perlindungan data. Nah, di sini data-data Anda maupun data-data yang ada pada iOS ini dia akan memodifikasi atau perangkat-perangkat yang dicuri atau hilang itu. Nah, di sini dia akan melindungi seperti itu. Nah, di sini keamanan app atau aplikasi sistem yang memungkinkan aplikasi untuk dijalankan dengan aman dan tanpa merusak integritas platform seperti itu teman-teman. Jadi semua aplikasi yang ada pada iOS itu aman. Jadi jika Anda mendownload atau teman-teman mendownload lagi aplikasi atau dia akan menampung sangat aman teman-teman. Nah, di sini terdapat keamanan jaringan. Nah, di sini pada iOS mereka sudah membuat khusus untuk iOS yaitu protokol jaringan standar seperti industri yang menyediakan pengesahan dan enkripsi data seperti itu. Nah, di sini terdapat Apple Pay yaitu artinya penerapan pembayaran oleh Apple. Nah, di sini khusus iOS itu mereka membuat penerapan atau penagihan atau pembayaran seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada layanan internet, infrastruktur berbasis jaringan milik Apple untuk pemesanan pesan, penyeras dan perjalanan. Nah, di sini teman-teman jaringan milik Apple untuk pemrosesan pesan. Dan di sini layanan internet itu dari iOS yang membuat semua itu infrastruktur jaringan milik Apple atau pemesanan pesan, penyelarasan dan pencadangan. Nah, itu dari layanan iOS sehingga mereka membuat layanan internet. Nah, di sini teman-teman ada kontrol perangkat. Nah, di sini
mencegah pengguna yang tidak sah, atau mengaktifkan penghapusan jarak atau perangkat yang hilang atau dicuri. Nah di sini teman-teman, perangkat iOS ini bisa kontrol handphone atau gadget kita yang hilang atau dicuri. Nah di sini terdapat kontrol privasi, fitur iOS yang dapat digunakan untuk mengontrol akses ke layanan, lokasi, dan data pengguna. Di sini dimanapun Anda berada, dia bisa kontrol Anda berada dimanapun, seperti itu teman-teman. Nah di sini fitur bawaan. Nah di sini terdapat perpustakaan app. Nah di sini perpustakaan app di layar home, yaitu seperti kita membuat satu folder. Nah dalam satu folder itu terdapat banyak aplikasi. Nah di sini dia masuk dengan perpustakaan aplikasi di layar home. Nah di sini kategori otomatis. Jadi semua aplikasi yang ada di iPhone secara otomatis diurutkan ke dalam kategori spesial atau seperti sosial, prioritas, atau hiburan. Nah di sini seperti game atau sosial lainnya seperti FB, Instagram, WA, seperti teman-teman. Jadi dia sudah menyusun secara otomatis. Ada game, jadi dia menyusun secara otomatis. Nah di sini secara cerdas mengurutkan ulang berdasarkan penggunaan aplikasi. Nah di sini dia mengurutkan ulang berdasarkan aplikasi yang kita gunakan, seperti teman-teman. Nah di sini kita bisa menyembunyikan halaman home untuk menyederhanakan layanan home, atau kata lain kita bisa mengkosongkan layar home, seperti teman-teman. Jadi aplikasi yang kita unduh secara otomatis dia akan masuk ke dalam folder atau perpustakaan aplikasi. Nah di sini teman-teman ada harga. Nah di sini pasti teman-teman sudah tahu ya, harga dari iOS atau Apple ini sangatlah mahal, seperti teman-teman. Tapi dari sisi lain, iOS ini sangat besar untuk media penyimpanannya, hingga sampai 200 lebih giga. Jadi iOS ini tidak memiliki memori card atau kartu memori, jadi dia memiliki memori dalam. Nah seperti itu teman-teman. Nah di sini terdapat development aplikasi. Nah ini pembuat aplikasi teman-teman. Nah di sini ada clip application. Dengan aplikasi kita bisa membuat pengalaman aplikasi ditemukan saat pengguna membutuhkan. Nah seperti ini teman-teman. Aplikasi clip ini kita membuat atau menggunakan pada saat kita menggunakan berfokus untuk menyelesaikan tugas dengan cepat, maupun pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan pada iOS, maupun itu mengirim pesan, memesan barang, atau membuat sesuatu pekerjaan yang kita lakukan, teman-teman. Nah, di sini dia menyelesaikan tugas dengan cepat, seperti itu. Nah di sini terdapat widget. Nah ini menggunakan, jadi di sini bisa membuat widget dengan mudah menggunakan framework widget kit dan widget API baru untuk suite UI. Nah di sini teman-teman. Jadi widget ini berbagai macam dan ukurannya. Jadi mencari ukuran dan dapatkannya untuk mengakses data penting saja secara sekilas, seperti itu. Nah di sini terdapat pembelajaran mesin, pengembangan bahkan lebih mudah dan lebih luas dengan alat baru di Core ML. Nah seperti ini. Dan kemampuan pelatihan decred. Nah di sini pembelajaran mesin ini iOS sudah menyiapkan berbagai modul pembelajaran mesin, seperti itu teman-teman. Jadi itu terdapat untuk visi dan bahasa alami yang ada di iOS ini. Nah yang kelima teman-teman, yaitu share data iOS. Nah di sini saya hanya mengambil beberapa kisi-kisi menggunakan flash disk OTG. Nah ini teman-teman, dia melakukan transfer data menjadi lebih mudah sejak dimunculkan flash disk on the go. Nah di sini flash disk on the go atau OTG, atau kita menyimpan lagu, video, gambar, atau apa saja dari handphone. Kita tidak perlu melakukannya dengan bantuan laptop atau
menyesuaikan dengan menggunakan perangkat kabel manapun. Jadi di sini sudah menggunakan flash disk OTG atau on the go. Seperti teman-teman. Nah di sini terdapat media penyimpanan teman-teman. Nah di sini pasti teman-teman sudah tahu ya. Media penyimpanan itu kira-kira mencapai 1 terabyte, 1 lebih terabyte teman-teman. Jadi iOS ini wajar sih kalau harganya mahal karena kualitasnya bagus, sistem operasinya bagus, dan pembuatannya juga bagus. Nah ini kenapa iOS mahal, karena itu teman-teman. Jadi semua sistem operasinya itu sudah didukung atau bermutu seperti itu teman-teman. Nah di sini terdapat aksesoris pada iOS, yaitu lensa tambahan. Lensa tambahan itu memiliki kemampuan kamera yang mumpuni. Nah di sini ada lensa untuk menambah kecantikan kamera pada saat kita memotret teman-teman. Nah di sini seperti ini, seperti kita melakukan foto jarak jauh menggunakan lensa tele yang dapat mengambil jauh. Nah di sini dengan jelas dia sudah menyarankan untuk mengambil jauh, jadi lensa tambahan seperti itu teman-teman. Nah di sini ada tripod. Nah di sini kita tidak perlu repot lagi atau memegang HP jika sudah ada tripod. Jadi tripod ini biasanya berada di leher atau di lengan kita untuk menggantungkan. Nah di sini ada adaptor audio. Nah di sini teman-teman. Nah di sini ada adaptor yang menggunakan seperti headset teman-teman. Nah di sini dia adaptor audio atau disebut TWS, True Wireless Stereo. Nah di sini atau yang diberi nama dengan AirPod seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya video tentang penjelasan menganalisis sistem operasi Android dan iOS. Oke teman-teman, mungkin dari saya sekian ini saja. Jika ada salah paham atau kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih.